aku mulai merasa hidupku berjalan di dua jalur yang saling bertentangan. Di satu sisi, aku adalah istri yang harus menjaga rumah tangga, menjaga kepercayaan, dan menjaga nama baik keluarga. Di sisi lain, aku adalah seorang perempuan yang memiliki hati, perasaan, dan kebutuhan untuk diperhatikan. Dua sisi itu saling tarik-menarik, membuatku lelah secara perlahan. Setiap pagi aku bangun dengan tekad baru. Aku berkata pada diriku sendiri, bahwa hari ini aku harus lebih kuat. Aku harus lebih tegas pada perasaan yang tidak seharusnya ada. Aku harus fokus pada pernikahanku. Tetapi tekad itu sering runtuh sebelum hari berakhir. Bukan karena godaan yang besar, melainkan karena kesepian yang terlalu lama kupendam. Suamiku tetap dengan rutinitasnya. Pagi pergi, malam pulang, lalu tidur. Kami seperti dua orang yang berbagi atap, tetapi tidak berbagi cerita. Aku mencoba menyesuaikan diri, mencoba memahami dunianya, tetapi ia tidak pernah benar-benar membuka pintu untukku masuk. Setiap kali aku mendekat, aku merasa seperti tamu di hidupnya sendiri. Aku mulai menulis di buku kecil yang kusimpan di lemari. Aku menuliskan semua yang tidak bisa kuucapkan, tentang rasa sepi, tentang pernikahan yang terasa hampa, tentang perasaan yang salah arah. Menulis menjadi satu-satunya cara untuk bernapas. Setiap kata yang kutulis terasa seperti beban yang sedikit terangkat. Adik iparku tetap ada di sekitar, dengan sikap yang tidak berubah. Ia tidak mencari perhatian, tidak pula menghindar. Tetapi aku bisa merasakan ada jarak emosional yang mulai terbentuk. Mungkin ia merasakan perubahan sikapku, mungkin ia memilih menjaga diri. Hal itu seharusnya membuatku lega, tetapi justru membuat hatiku terasa semakin kosong. Suatu hari, aku mendengar percakapan suamiku dengan ibunya. Mereka membicarakan rencana masa depan, tentang pekerjaan, tentang tanggung jawab. Namaku disebut sekilas, hanya sebagai bagian dari peran. Tidak ada pembicaraan tentang kebahagiaanku, tentang keadaanku. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan dengan hati yang terasa semakin kecil. Aku mulai mempertanyakan nilai diriku sendiri. Apakah aku hanya pelengkap? Apakah perasaanku tidak penting? Pertanyaan itu menggerogoti kepercayaan diriku perlahan. Aku merasa kehilangan arah, kehilangan suara, bahkan kehilangan keberanian untuk mengungkapkan apa yang kurasakan. Di tengah kebingungan itu, adik iparku pernah berkata bahwa hidup seringkali tidak sejalan dengan harapan. Ia mengucapkannya tanpa maksud apapun, hanya obrolan ringan. Tetapi kalimat itu menancap di kepalaku. Aku merasa seperti sedang menjalani hidup yang bukan pilihanku sepenuhnya. Aku mulai berpikir tentang kemungkinan perubahan. Bukan perubahan yang drastis, melainkan perubahan kecil di dalam diriku. Aku harus jujur pada diri sendiri. Aku harus mengakui bahwa aku tidak bahagia. Pengakuan itu menyakitkan, tetapi juga terasa jujur. Aku lelah berpura-pura kuat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebisuan ini. Ada sesuatu yang harus berubah, entah bagaimana caranya. Dan di tengah semua itu, aku berusaha menjaga satu hal. Aku tidak boleh melangkah melampaui batas. Apapun yang terjadi, aku harus tetap memegang nilai yang kupunya. Meski hatiku terus diuji setiap hari. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan perasaan yang semakin sensitif. Hal kecil bisa membuatku terdiam lama, sementara hal sepele bisa membuat dadaku terasa sesak. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak hanya lelah, tetapi juga terluka. Luka itu tidak berdarah, tidak terlihat, tetapi terasa nyata di setiap tarikan napas. Aku mencoba lebih jujur pada diriku sendiri. Aku mengakui bahwa aku tidak bahagia, tetapi aku juga sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Ada bagian dari diriku yang hilang, dan aku terlalu lama berharap orang lain yang mengembalikannya. Kesadaran itu membuatku merenung panjang tentang siapa diriku sebelum menikah, tentang mimpi yang dulu pernah kupunya. Suamiku masih sama, ia tidak berubah, dan mungkin memang tidak merasa perlu berubah. Baginya, rumah tangga kami berjalan baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah besar. Ia tidak melihat bahwa ketenangan yang berlebihan bisa menjadi tanda bahaya. Aku ingin mengatakan semuanya, tetapi setiap kali aku mencoba, keberanianku runtuh. Adik iparku semakin jarang berada di rumah. Ia sering keluar dengan alasan kegiatan atau urusan pribadi. Kehilangannya seharusnya membuatku tenang,
tetapi justru menimbulkan rasa kehilangan yang sulit kujelaskan. Aku mulai memahami betapa besar pengaruh kehadirannya dalam hidupku. Meski tidak pernah ada hubungan apapun di antara kami. Suatu sore, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sunyi. Meski sebenarnya tidak kosong, aku mendengarkan suara jam dinding yang berdetak pelan. Seolah menghitung waktu yang terus berjalan tanpa menungguku siap. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan bertahan seperti ini? Aku mulai memikirkan percakapan yang selama ini kuhindari. Percakapan dengan suamiku tentang perasaanku yang sebenarnya, bukan dengan nada menyalahkan, tetapi dengan kejujuran. Aku tahu itu tidak mudah. Aku tahu ada risiko, tetapi diam juga memiliki risikonya sendiri. Dan risikonya adalah kehilangan diriku sepenuhnya. Malam itu, aku mencoba berbicara. Aku mengatakan bahwa aku merasa jauh darinya, bahwa aku merasa tidak didengar. Ia terdiam cukup lama. Wajahnya menunjukkan kebingungan, bukan kemarahan. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat membuatku merasa seperti itu. Ia hanya tidak tahu bahwa aku membutuhkannya sedalam itu. Percakapan itu tidak langsung menyelesaikan semuanya, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tidak lagi menyimpan semuanya sendiri. Aku menyadari bahwa kejujuran memang menakutkan, tetapi juga memberi ruang untuk bernapas. Setelah percakapan itu, aku merasa lebih tenang. Perasaanku pada adik iparku tidak serta-merta hilang, tetapi tidak lagi menguasai pikiranku sepenuhnya. Aku mulai melihatnya sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupku, bukan sebagai tujuan dari kebahagiaanku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tidak ada jaminan semuanya akan membaik, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedang melangkah ke arah yang benar, bukan menjauh dari orang lain, tetapi mendekat pada diriku sendiri. Setelah percakapan itu, suasana rumah terasa sedikit berbeda, tidak serta-merta hangat, tetapi tidak sedingin sebelumnya. Suamiku mulai lebih sering berada di rumah, meski masih canggung. Ia belum pandai mengungkapkan perasaan, tetapi setidaknya ia mulai mencoba hadir. Aku menghargai usaha kecil itu. Walau di dalam hatiku masih ada keraguan yang belum sepenuhnya reda, aku pun mulai belajar menata diriku sendiri. Aku tidak lagi berharap perubahan besar dalam waktu singkat. Aku hanya berusaha jujur pada apa yang kurasakan, tanpa menyalahkan siapapun. Aku belajar menerima bahwa pernikahan tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan perasaan manusia tidak selalu lurus dan rapi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap terhadap perasaan itu. Adik iparku tetap menjaga jarak. Kami masih bertemu, masih saling menyapa, tetapi tidak lagi ada ruang obrolan panjang seperti dulu. Ia bersikap wajar, sopan, dan tenang. Sikap itu membantuku menenangkan hati. Aku mulai menyadari bahwa mungkin selama ini aku terlalu menggantungkan kebutuhanku pada perhatian orang lain, bukan pada kekuatan diriku sendiri. Ada hari-hari di mana aku masih merasa goyah. Ada malam-malam di mana aku kembali mempertanyakan pilihanku. Tetapi kini, aku tidak lagi lari dari pertanyaan itu. Aku duduk diam, menarik napas, dan membiarkan pikiranku jujur. Aku tidak menutupi rasa sedih, tetapi juga tidak membiarkannya menguasai seluruh hidupku. Aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk diriku sendiri. Bangun lebih pagi untuk menikmati udara, membaca buku yang lama tidak tersentuh, menulis kembali di buku kecilku. Aku belajar mengenal diriku lagi, bukan hanya sebagai istri, bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai manusia yang punya suara dan nilai. Suamiku perlahan mulai memperhatikan perubahan itu. Ia melihat aku lebih tenang, lebih berani berbicara. Kadang kami masih berbeda pendapat, kadang keheningan kembali datang, tetapi aku tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian. Aku belajar mengatakan apa yang aku butuhkan, meski suaraku masih gemetar. Aku juga belajar memaafkan diriku sendiri. Memaafkan karena pernah merasa lemah. Memaafkan karena pernah mencintai di tempat yang salah. Meski tidak pernah melangkah terlalu jauh, aku sadar, perasaan itu adalah tanda bahwa ada luka yang perlu disembuhkan, bukan dosa yang harus terus dihukum. Perlahan, bayangan adik iparku tidak lagi memenuhi pikiranku seperti dulu. Ia tetap ada sebagai bagian dari keluarga, tidak lebih dan tidak kurang. Perasaanku padanya berubah menjadi pengingat bahwa aku pernah hampir kehilangan arah, dan berhasil menarik diriku kembali sebelum semuanya runtuh. Aku tidak tahu
bagaimana akhir dari pernikahanku nanti. Aku tidak berani memastikan segalanya akan baik-baik saja. Tetapi kini aku tahu satu hal, aku tidak lagi ingin hidup dalam kebohongan pada diri sendiri. Apapun yang akan terjadi ke depan, aku ingin menjalaninya dengan jujur, dengan sadar, dan dengan hati yang bertanggung jawab. Waktu terus berjalan, dan aku mulai menyadari bahwa proses memperbaiki diri dan pernikahan tidak pernah lurus. Ada hari-hari di mana aku merasa kuat, ada juga hari di mana aku kembali rapuh. Namun bedanya, kini aku tidak lagi menolak perasaan itu. Aku menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang harus kulalui dengan sadar. Hubunganku dengan suami belum sepenuhnya pulih, tetapi ada perubahan kecil yang nyata. Kami mulai berbicara lebih sering, meski terkadang masih kaku. Ia mulai menanyakan keadaanku, meski belum selalu memahami jawabanku. Aku belajar bersabar, tidak lagi menuntut perubahan instan. Aku sadar, kami berdua sedang belajar dari titik yang berbeda. Aku pun belajar mengatur jarak emosional dengan lebih tegas, bukan hanya dengan adik iparku, tetapi dengan semua hal yang berpotensi membuatku kembali lari dari masalah utama. Aku menyadari bahwa perasaanku dulu tumbuh, bukan semata karena siapa dirinya, melainkan karena aku terlalu lama mengabaikan diriku sendiri dan kebutuhanku dalam pernikahan. Ada kalanya aku merasa sedih ketika melihat adik iparku tertawa bersama anggota keluarga lain. Dulu aku mungkin berharap menjadi bagian dari tawa itu. Kini aku belajar melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, tanpa harus melibatkan perasaan yang lebih dalam. Aku mengingatkan diriku bahwa setiap orang memiliki tempatnya masing-masing, dan tidak semua kehangatan harus dimiliki. Aku mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan diriku sendiri. Aku belajar menikmati kesendirian, tanpa merasa kesepian. Aku memahami bahwa rasa sepi tidak selalu berarti kekurangan orang di sekitar, tetapi kekurangan penerimaan terhadap diri sendiri. Pelajaran itu datang terlambat, tetapi tetap berharga. Di dalam hati, aku mengakui bahwa perasaan yang pernah ada tidak bisa dihapus begitu saja. Ia menjadi bagian dari pengalaman hidupku, sesuatu yang membentuk kedewasaan batinku. Namun aku juga tahu, tidak semua perasaan harus diikuti. Ada perasaan yang cukup dikenali, dipahami, lalu dilepaskan dengan sadar. Aku melihat diriku yang sekarang berbeda dari diriku yang dulu. Aku lebih berani mengakui luka, lebih jujur pada kegelisahan, dan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Aku tidak lagi ingin hidup dalam bayangan harapan yang tidak nyata. Aku ingin berpijak pada kenyataan, meski terkadang terasa pahit. Rumah yang kutinggali masih sama, orang-orang di dalamnya masih sama, tetapi aku berubah, cara pandangku berubah. Aku tidak lagi menunggu orang lain untuk menyelamatkanku dari kesepian. Aku belajar menjadi penopang bagi diriku sendiri, sambil perlahan membangun kembali komunikasi yang pernah retak. Aku tahu, satu bagian terakhir dari perjalanan ini masih menantiku. Bagian di mana aku harus benar-benar berdamai dengan masa lalu, menerima kenyataan, dan melangkah dengan hati yang lebih tenang. Aku belum sampai di sana, tetapi aku sudah lebih siap daripada sebelumnya. Aku akhirnya mengerti, tidak semua cerita hidup datang untuk dimenangkan. Ada cerita yang hadir untuk menyadarkan, untuk mengajarkan, lalu perlahan dilepaskan. Perasaan yang pernah tumbuh di hatiku bukanlah sesuatu yang harus terus kusesali, tetapi juga bukan sesuatu yang pantas untuk dipertahankan. Ia adalah tanda bahwa aku pernah terluka, pernah merasa tidak utuh, dan pernah lupa mendengarkan diriku sendiri. Aku berdiri di titik ini dengan hati yang lebih tenang, bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena aku tidak lagi berlari dari kenyataan. Aku menerima bahwa pernikahanku memiliki kekurangan. Aku menerima bahwa suamiku adalah manusia dengan keterbatasan, sama sepertiku. Dan yang terpenting, aku menerima diriku sendiri apa adanya, dengan segala luka dan pelajaran yang menyertainya. Hubunganku dengan suami masih membutuhkan usaha. Kami masih belajar berbicara, masih belajar mendengarkan, dan masih belajar hadir satu sama lain. Tidak selalu mudah, tidak selalu hangat, tetapi kini ada kesadaran, ada keinginan untuk memperbaiki, bukan sekadar bertahan. Aku tidak lagi memendam semuanya sendiri. Aku belajar mengungkapkan tanpa menyalahkan. Adik iparku kini kembali menjadi sekadar bagian dari keluarga. Tidak lebih, tidak kurang. Aku menjaga sikap, menjaga jarak, dan menjaga hatiku dengan penuh kesadaran.
Perasaan yang dulu pernah ada kini berubah menjadi pengingat bahwa batas adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan pada orang lain. Aku bersyukur karena aku tidak melangkah lebih jauh, tidak merusak apapun yang seharusnya dijaga. Dari semua yang kualami, aku belajar satu hal penting. Kesepian dalam pernikahan tidak boleh diabaikan. Ia harus dibicarakan, dipahami, dan dicari jalan keluarnya bersama. Diam terlalu lama hanya akan melahirkan luka baru, dan luka yang dibiarkan bisa membawa hati tersesat ke tempat yang salah. Aku tidak tahu bagaimana masa depan rumah tanggaku nanti. Aku tidak berani menjanjikan akhir yang sempurna. Tetapi hari ini, aku memilih untuk hidup dengan jujur. Jujur pada perasaanku, jujur pada keadaanku, dan jujur pada tanggung jawabku sebagai istri dan sebagai manusia. Cerita ini bukan tentang pengkhianatan, tetapi tentang pergulatan batin. Bukan tentang melanggar batas, tetapi tentang hampir kehilangan arah. Dan jika ada satu hal yang ingin kusampaikan, itu adalah bahwa setiap hati yang lelah berhak didengar, tanpa harus menyakiti siapapun. Aku melangkah pelan, dengan hati yang pernah retak, namun kini lebih bijak. Aku memilih menjaga, bukan merusak, memperbaiki, bukan melarikan diri. Dan dari semua ujian yang pernah datang, aku belajar bahwa mencintai diri sendiri dengan benar adalah langkah awal untuk mencintai orang lain dengan cara yang bertanggung jawab.